Gitu. Sebelumnya mereka terbina, maksudnya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agamanya dengan cukup, begitu masuk ke Hindu, kurang lah, maksudnya mendapatkan. Bukan kurang, tidak ada sama sekali. Kita melihat kalau dari sisi agama lain itu sangat mudah gitu kan. Betul. Kayak tetangga kita yang Muslim lah, untuk orang masuk Muslim itu hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat sudah. Nah ini kok saya sempat mendengar gitu, kalau seandainya orang mau disudiwadani itu sampai disebutkan sejumlah biaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa obrolan Dharma, channel media Hindu, bersama saya Siti Mariam dan Pak Ngakan Putu Putra. Beliau adalah seorang pimpinan umum dan pimret dari media Hindu. Pak Ngakan, saya langsung nih ya Pak. Langsung aja. Apa kabarnya Pak Ngakan? Baik. Ibu sehat-sehat tuh. Sungkaru sehat Pak Ngakan. Pak, sebelumnya kan Bapak mewawancarai saya sebagai salah satu studiwan. Yang episode 26 ya. Episode 26. Banyak udah yang itu nonton. Sudah banyak episode pada studiwan ya Pak, dan itu sangat menginspirasi kami juga gitu kan. Dan sebenarnya dari episode-episode sebelumnya atau yang ditampilkan dalam media Hindu, tujuan Bapak untuk menampilkan para dharmika atau studiwan ini bagaimana nih Pak? Maksudnya apa gitu? Iya. Makasih Bu Widi ya. Awalnya sih channel kita ini hanya ingin menyampaikan tentang Pancasrada saja Bu. Supaya nanti anak-anak muda itu bisa memahami lebih baik apa sih keyakinan dasarnya agama Hindu. Itu dari episode 1 sampai episode 19. Termasuk juga yang terakhir itu mengenai bagaimana sih akhiratnya lah gitu agama Hindu. Bagaimana sih dunia setelah kematian badan ini gitu. Setelah itu ada teman musul juga, penonton lah. Tolong Pak ditampilkan juga itu orang-orang yang baru masuk Hindu. Kebetulan menantu dia juga orang yang baru masuk Hindu kan, setelah ikut anaknya dia. Bagus juga itu. Dari sana lah terus kami pertimbangkan ya bagus juga ya. Selama ini kan jarang kedengaran suaranya itu kan. Orang-orang yang masuk Hindu setelah dewasa, apa karena perkawinan, antara ada dan tiada gitu. Jadi dengan menampilkan itu saya ingin umat Hindu secara umum ada loh orang-orang yang masuk Hindu setelah dewasa dan perlu kita dengar suaranya gitu. Jadi intinya kami menampilkan ibu dan teman-teman kan, supaya suara ibu dan teman-teman didengar oleh umat Hindu yang lain. Itu aja Bu, simpel sebenarnya alasannya gitu. Ya, karena ternyata melalui episode obrolan Dharma yang dihadirkan para mereka yang baru masuk Hindu atau studiwan ini, ternyata banyak Pak gitu studiwan-studiwan, mereka-mereka yang datang ke jalan Dharma atau masuk ke dalam agama Hindu. Nah, itu apakah merupakan promosi? Karena ada yang bilang Hindu kan bukan agama syiar. Betul. Maksudnya tidak perlu promosi atau menarik umat sebanyak-banyaknya. Betul. Apakah ini salah satu tujuan promosi? Oh, enggak Bu. Justru kita mau mendengarkan apa sih masalah yang dihadapi gitu loh. Ya kebanyakan ibu-ibu lah. Jadi kalau kita mendengar permasalahannya itu, kita bisa membuat pembinaan yang lebih baik. Kalau promosi sih lebih baik mempromosikan filsafatnya Hindu kan. Mempromosikan misalnya etika Hindu. Etika kita kan mengajarkan proklamasi lah kan, bahwa semua orang itu bersaudara. Tentang etika ulas asih, tentang etika misalnya bekerja keras, itu yang ingin kami promosikan. Tapi kalau untuk ibu-ibu ini sih bukan menyatakan wah ini hebat, enggak begitu. Kita justru ingin mendengarkan apa sih yang mereka harapkan setelah mereka jadi Hindu. Apa sih problem yang dihadapi yang perlu kita jadikan pemecahannya gitu. Itu ininya ya. Dan selama ini kan juga kami mengenal Pak Ngakan sebagai penulis yang sangat aktif dalam penulisan tentang Hindu. Dan sekarang juga memberikan perhatian yang lebih ke para dharmika ini, kepada studiwan ini.
agak pribadi nih Pak Ngakan. Ini dilakukan apa karena istri Bapak orang Hindu apa non Bali atau bagaimana ini Pak? Mohon maaf ini Pak. Istri saya dari kampung sana juga dari Bali. Dari sama-sama Bali sama, justru ya. Sama. Jadi kalau istri sih nggak ada masalah karena sama kan. Tapi kan pengalaman pribadi. Iya, jadi apa yang menyebabkan saya memberi perhatian itu begini ya. Waktu saya sudah berkeluarga, sudah punya anak satu, itu kan ikut di Banjar, di Tempe kan, di Bekasi. Jadi kami sering arisan. Kebetulan juga terus arisannya itu di rumah seorang pejabat juga dan istrinya guru SMA dari non Hindu gitu. Curhatlah beliau di situ. Saya ini sebenarnya kan agama saya lain dulu. Ikut beli nyoman, saya masuk Hindu. Tetapi sejak saya masuk Hindu sampai sekarang pun ya tidak dapat pembinaan gitu loh. Jadi orang tua sih juga kaget juga ini. Kamu ini kenapa sih masuk ke agama suami kamu yang kamu nggak ngerti kan? Kamu kan udah ngerti dari agama kamu sebelumnya. Ini seperti dari terang ke gelap gitu, bukan dari gelap ke terang ya. Jadi saya ternyuh juga itu ya. Ibu ini kok mengorbankan keyakinannya, tapi terus suaminya nggak bisa membina. Suaminya ngaku juga, bagaimana membinanya Pak? Suaminya dokter hewan gitu Bu. Jadi pejabat juga. Gimana? Zaman saya dulu kan nggak ada pelajaran agama. Saya juga kosong, bagaimana membinanya gitu. Ya saya prihatin juga, dari sanalah timbul niat saya tuh lama-lama gimana caranya membantu orang-orang ini gitu. Jadi saya mulai belajar agama, kemudian ya saya nulis buku lah ya, seperti saya katakan tadi ke putrinya Ibu kan, ke Gita, nulis buku tentang Pancasrada. Paling tidak ibu-ibu ini tahulah keyakinan dasar Hindu itu apa gitu. Gitu Bu awal mulanya. Ya mulai dari curhatan-curhatan. Iya, curhatan ibu-ibu itu. Bukan cuma dia loh, banyak lagi tuh. Saya dengar sama juga begitu. Kasusnya, masalahnya sama juga dia bilang, saya nunggu 20 tahun lah sampai saya masuk Hindu benar-benar. Tapi sekalipun saya sudah kawin dengan suami 20 tahun, saya masih sebagai orang Hindu baru dan nggak ngerti apa-apa juga agama Hindu katanya. Waduh, sayang juga yang kalau begini gimana ya. Dan banyak juga kejadian setelah mereka tua itu kan orang pingin dekat ke Tuhan kan. Tapi kok nggak dapat apa-apa dari Hindu, artinya balik lagi ke agama sebelumnya gitu. Itu membuat saya ikut prihatin juga. Ya, gitu. Sebelumnya mereka terbina, maksudnya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agamanya dengan cukup, begitu masuk ke Hindu, kurang lah, maksudnya mendapatkan. Bukan kurang, tidak ada sama sekali pembinaan. Jadi sebaiknya menurut Bapak pembinaan untuk Dharmika, karena kan kayak Bapak bilang tadi kan banyak curhatan yang ternyata menunjukkan pembinaan kepada para Dharmika ini kurang, gitu kan maksud Bapak. Nah itu sebagai masukan itu sebaiknya seperti apa Pak pembinaan? Karena kan setelah adanya obrolan Dharma gitu, setelah mungkin muncul sama pandemi ini, kita melihat begitu banyak Dharmika ini yang dari di Nusantara, di Indonesia gitu, dan memiliki masalah yang sama, kurangnya pembinaan. Itu bagaimana Pak? Maksudnya pembinaan sebaiknya seperti apa? Iya, memang kalau dulu ya zaman teman saya itu kan mungkin tahun berapa ya, tahun 80-an. Masih sulit lah mencari buku-buku agama kan Bu ya. Kalau sekarang kan gampang sekali itu, buku-buku banyak, majalah banyak, online juga banyak. Harusnya sih orang-orang Hindu yang muda itu tidak lagi punya alasan, wah sudah ada bahan begitu. Jadi menurut saya pembinaannya ya, mestinya dari awal ada 3 tahap ya. Ketika misalnya mereka berpacaran dengan orang non-Hindu, laki atau perempuan, jadi orang Hindunya harus dari awal itu sudah mulai membina juga, memperkenalkan Hindu itu sebagai apa sih, mungkin ngajak ke pura, menjelaskan pura ini apa, ajak orang melihat sembahyang, apa sih artinya gitu. Kedua, setelah serius, itu parisadanya yang harus mengadakan pembinaan kan, secara intensif lah. Saya lihat sekarang sudah banyak juga ya parisada kota yang mempunyai tim konselor kan, yang memberikan bimbingan lah. Kalau di tempat saya di Bekasi itu diberikan 3 kali bimbingan pelajaran agama lah sebelum
sebelum upacara Sudiwadani. Gitu. Kemudian setelah itu yang kedua kan sudah berkeluarga. Yeah. Nah itu kewajiban suaminya untuk membina kan istrinya. Dan kemudian juga kewajiban dari parisade, dari banyarnya juga untuk memberikan pembinaan kepada mereka yang baru masuk Hindu karena perkawinan. 3 tahap itu, Bu. 3 tahap itu. Iya. Artinya kan banyak yang selama ini banyak para dharmika yang masuk agama Hindu berarti kan disebabkan karena salah satunya adalah perkawinan. Iya. Karena itu perlu tahapan-tahapan. Mungkin seperti kalau di saudara kita Muslim mungkin seperti bimbingan pranikah mungkin ya Pak. Kalau sebelum tahapan sebelum perkawinan. Betul. Dan berarti kalau menurut penjelasan Bapak, tanggung jawab pembinaan ini tidak hanya menjadi satu tanggung jawab suatu organisasi ya. Kalau bisa betul. Semua elemen organisasi yang ada di Hindu sama-sama kita saling memberikan perhatian untuk membina ya. Maksudnya tidak hanya menjadi tanggung jawab parisade. Walaupun dalam hal majelis mungkin parisade memiliki porsi terbesar mungkin gitu ya Pak. Dan apa namanya? Terus yang saya lihat Pak, karena tadi kan kebanyakan mereka yang para dharmika ini mereka masuk agama Hindu kan disebabkan oleh perkawinan. Tadi kata Bapak melalui proses Sudiwadani yang tahapan-tahapan tadi. Cuma saya lihat karena kan Hindu ini tidak hanya ada di Bali. Saya dari Lampung, ada juga di Jakarta, mungkin Bandung. Nah, ini masing-masing daerah proses Sudiwadani itu untuk yang di Bali, Jakarta maupun Bandung itu kok seperti tidak ada penyeragaman atau tidak sama. Sedangkan sekarang ini saya lihat mereka yang mau masuk ke Hindu ini kan kayaknya mulai banyak ya Pak. Betul. Artinya Hindu ini kan seperti apa ya, gadis cantik yang menarik lah, mungkin bisa dibilang begitu ya. Mulai lega-legonya mulai menarik perhatian banyak orang. Mungkin ajaran-ajarannya melalui buku-buku Bapak ini gitu yang universalnya mulai banyak juga orang mulai mengenal Hindu gitu. Artinya harusnya parisade kan menyiapkan suatu proses atau suatu aturan pedoman. Proses Sudiwadani sebaiknya seperti apa? Karena saya lihat kok seperti tidak seragam gitu Pak. Kayak masing-masing daerah itu berbeda-beda gitu Pak. Iya Bu, begini, sudah ada saya dengar ya dari parisade sudah ada. Umumnya sih kalau di luar Bali itu sudah seragam ya. Tapi yang nggak seragam justru di Bali itu. Oh justru di Bali? Iya, tapi nggak tahu saya kenapa ya, mungkin karena Bali luas kan. Nah, misalnya orang Sudiwadani di desa gitu kan, pokoknya yang penting sudah ada upacara, sudah selesai. Mestinya kan sampai upacara ada juga pengucapan janji kan, pengucapan brata kan, sumpah ini. Terus setelah itu ada namanya tanda tangan itu kan, sertifikat Sudiwadani. Ini sangat penting. Pentingnya apa? Untuk administrasi lah, misalnya untuk mengganti KTP-nya gitu, atau untuk catatan nanti di kantor kalau suaminya bekerja kan Bu, pasti ada data itu kan. Jadi kalau misalnya mau merubah agama di KTP atau di identitas lainnya, masih pakai surat ini, surat Sudiwadani ini. Gitu. Ini penting kalau diabaikan bisa menimbulkan soal di kemudian hari gitu. Tapi saya cerita dulu ya sedikit mengenai pembinaan sebelum perkawinan. Saya pernah juga diminta oleh parisade saya itu memberikan pembinaan kepada pasangan pengantin. Kebetulan suaminya itu orang Norwegia, Bu ya. Oh, justru yang suaminya orang Norwegia. Calon istrinya itu orang Hindu kan. Biasanya itu 3 kali kan pembinaan. Karena ini orang Inggris, orang bule gitu, orang Eropa kan bahasa Inggris. Saya diminta tolong gitu. Oke, saya bilang bawa ke rumah lah. Saya ajak dia ke rumah, ajak ngobrol-ngobrol begitu. Saya cukup sekali aja Bu, saya membinanya. Kenapa? Ternyata dia sudah membaca Bhagavad Gita, membaca Upanishad gitu. Wah, hebat juga. Rupanya dia guru yoga gitu. Oh, jadi mengenal Hindu justru dari yoga. Yoga awal yoga karena dia guru yoga, dia baca filsafatnya gitu. Saya bilang, saya nggak bisa bina, nggak lagi usah saya membina anak, karena udah pintar lebih baik dari saya bilang gitu. Jadi itulah Bu ya untuk keseragaman. Mohon di Bali ini supaya diperhatikan apakah parisade atau mungkin desa adatnya itu memberitahu pasangan yang akan Sudiwadani itu ini loh aturannya.
ada pedomannya dari Parisade gitu. Ada, ya. Karena sangat penting prosesnya itu untuk identitas berikutnya gitu. Ya. Dan otomatis kalau maksudnya dasar hukumnya Pak, maksudnya saat proses studi wadani itu perlukah dasar-dasar hukum? Siapakah yang harusnya hadir pada saat proses studi wadani? Karena kan khawatirnya nih namanya juga orang pindah agama, khawatirnya di belakang hari akan ada tuntutan kalau seandainya dokumennya tidak lengkap. Dan saat ini pelaksanaan studi wadani yang sebaiknya, maksudnya kita tidak melanggar hukum secara hukum negara ya. Dan kalau secara hukum adat mungkin sama-sama paham lah, kita semua tahulah caranya bagaimana. Nah, supaya tidak melanggar hukum, sebaiknya pada saat proses studi wadani itu dihadiri oleh pihak-pihak siapa aja Pak yang berwenang untuk menghadiri studi wadani? Kalau dia sudah dewasa ya. Dewasa itu umur berapa ya? 18 tahun kali ya. Dia sudah bisa menyatakan kehendak hukumnya sendiri. Jadi tidak perlu ada saksi gitu. Karena agama itu kan pilihan pribadi kan. Mungkin saja ya pasti orang tuanya nggak bakal setuju kan. Anaknya pindah agama. Kalau dia sudah dewasa itu tidak perlu saksi lagi gitu. Itu udah saksi lagi ya. Iya. Dari catatan sipil juga berarti perlu atau selesai studi wadani dia melapor ke catatan sipil. Maksudnya biar dokumen sertifikat itu sah gitu Pak. Itu perlu catatan sipil hadir atau memang nanti aja diurus setelah? Enggak, kalau dia biasanya kan karena perkawinan Bu ya. Jadi studi wadani dulu dapat sertifikat, lalu dia kawin kan. Nah, akte perkawinan ini yang didaftarkan ke catatan sipil gitu. Bisa itu sebagai dasar juga untuk pergantian, kan biasanya ada kolom, karena untuk Indonesia kan kita menyantumkan agama di kolom di KTP gitu. Dan ini Pak, dalam studi wadani selain tadi itu perlukah upakara lain? Karena kan sebelumnya kayak saya sebelumnya dari Muslim, di saya tidak ada potong gigi. Sedangkan di Hindu kan saat seorang beranjak dewasa sebaiknya memotong gigi. Nah, saat proses studi wadani itu perlu ada upacara seperti manusianya seperti potong gigi atau otonan, itu diperlukan juga atau tidak Pak? Itu sih nggak wajib Bu ya. Wajib ya. Karena itu kan berkaitan dengan umur Bu. Iya. Misalnya ya kalau tradisi Bali itu kan sejak dia baru lahir 12 hari ada upacaranya lagi. 42 hari ada upacaranya lagi, terus 3 bulan ada upacaranya lagi, 6 bulan ada upacaranya lagi. Itu berkaitan dengan umur. Nah, kalau misalnya kayak Ibu kan sudah dewasa baru masuk itu cukup studi wadani saja. Masa ngulang dari bayi lagi? Berarti nggak perlu potong gigi atau itu sih nggak wajib Bu ya. Sepakatan aja ya mau atau tidak. Sepakatan aja kalau misalnya memang suka rela pas anak-anaknya potong gigi mau ikut silakan saja. Itu sebetulnya kan tradisi Balinya itu Bu. Kalau untuk Hindu formalnya cukup studi wadani saja gitu. Sama ini Pak, kan kalau kita ini tidak berusaha membandingkan, tapi kan kalau kita melihat kalau dari sisi agama lain itu sangat mudah gitu kan. Betul. Kayak tetangga kita yang Muslim lah, untuk orang masuk Muslim itu hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat sudah. Nah, ini kok saya sempat mendengar gitu, kalau seandainya orang mau di studi wadani itu sampai disebutkan sejumlah biaya. Terus suatu proses misalnya Banten ini, itu sebenarnya memang apakah harus seperti itu Pak, atau memang tidak bisa juga tidak sebesar biaya yang disebutkan, atau memang sewajarnya biayanya berapa sih kalau mau studi wadani gitu Pak? Iya, memang saya dengar juga ya. Kalau misalnya orang dikenain biaya sampai jutaan lah gitu, 2 juta, 4 juta gitu. Ya mestinya nggak begitulah. Banten ini sederhana saja. Jangan orang sudah mau masuk Hindu sekarang dibebani dengan biaya besar itu kan nggak bagus. Simpel saja ya, mungkin kalau Banten sederhana itu yang saya lihat ya di tempat saya itu ya nggak sampai 500.000 itu sebenarnya. Cukup sebenarnya Iya, simpel saja. Yang penting kan dia ngucapin sumpahnya itu kan. Oh ya, batu saksi umrata itu kan. Itu ya betul. Terus tanda tangan itu kan pernyataan. Itu sajalah. Jadi mohon kepada PHDI atau Banjar itu diperhatikan. Jangan dibiarkan orang-orang yang mau masuk ke jalan Dharma itu dibebani dengan biaya besar begitu. Bisa dipermudah ya Pak? Dipermudah harusnya. Itu. Terus tadi kan Bapak menyebutkan tahapan-tahapan, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Ada maksudnya yang tahap ketiga itu bagaimana ya Pak? Dalam sisi pembinaannya? Ya, artinya setelah berkeluarga kan? Nah, sering terjadi ya
pas sudah kawin gitu, berkeluarga, jadi orang ini diabaikan saja, didiamin aja gitu. Karena sudah dianggap udah berkeluarga, sudah selesai. Sudah masuk Hindu, sudah selesai. Suaminya nggak membina, terus dari lembaga umatnya juga nggak membina, kan kasihan itu. Iya, betul. Saya waktu tahun 2018 ya ke Lampung Tengah, diminta juga memberi diskusi lah kepada para Sudiwan Sudiwati kan. Iya, Lampung Tengah ada 272 itu, 15 laki-laki, lebihnya perempuan. Saya bikin survei kan. Pernah nggak dibina? Ada yang sudah kawan 30 tahun pernah dibina, baru sayang juga. Cuma saya tanya, terus kenapa kok ini tetap jadi Hindu? Karena suami saya baik katanya. Tapi kan sayang juga. Karena saya sekian puluh tahun gue nggak pernah dibina. Gitu. Ya kita ketawa tapi sebenarnya sedih juga. Gitu. Jadi mohon perhatian, ini yang penting tuh suaminya juga harus ikut membina istrinya, jangan disia-siakan anak orang begitu. Karena kalau orang gelap pikirannya nggak ngerti agama juga, nggak bahagia juga sebetulnya kan. Karena kosong juga. Secara rohani kan kosong dia. Gitu. Iya betul Pak. Itu. Ya karena kan selama ini pembinaan terhadap Dharmika ini kurang. Sama kayak cerita Bapak tadi, saya pun banyak punya teman malah justru istrinya yang lebih rajin ke pura. Jadi misalnya odalan Purnama Tilem yang paling gampang gitu. Biasanya suaminya tetap tiduran di rumah ke pura, banten, istrinya udah ngebanten di rumah. Jadi yang seakan-akan kewajiban ke pura itulah kewajiban perempuan. Saya juga nggak tahu sih masalahnya apakah suaminya mungkin pembinaan jadi artinya tidak hanya pada para Dharmika ini Pak. Bisa jadi untuk ke para yang Hindu sebelumnya juga artinya masih kurang juga. Betul. Dan ini berarti merupakan tanggung jawab dari Pak Arisade juga ya Pak ya? Iya harusnya kalau sudah dewasa itu tanggung jawab sendiri lah. Ini kembali lagi ke Lampung Tengah dulu. Lampung Tengah, gitu. Ada ibu yang komplain tuh kan setelah saya kasih ceramah kan diskusi, ada ibu-ibu aja yang komplain, Pak gimana Pak ini, saya membina anak saya ini, ngajarin tulisannya, ngajarin sembahyang, bapaknya malah keluar. Wah ini betul-betul bapaknya yang mesti dibina juga ini. Jadi iya memang Arisade Banjar itu juga harus, kan biasanya ada itu kan ya, ada harisan rapat itu diadakan lah diskusi agama. Kalau di tempat saya udah mulai bagus lah, tiap harisan itu sebulan sekali yang ngundang penceramah juga. Jadi lumayan kan menambah pengetahuan gitu. Mungkin ya kalau untuk para bapak-bapaknya mungkin karena dia sudah Hindu dari lahir Pak. Jadi merasa sudah seperti agama warisan atau apa. Nah, untuk kitab suci Pak. Nah, itu untuk teman Dharmika yang sebelumnya kan sebelum mungkin rajin mengkaji atau membaca kitab suci. Nah, setelah mereka masuk ke Hindu gitu kan, itu adakah yang harus dibaca? Karena kan ini juga salah satu cara mengisi jiwa tadi itu Pak, supaya tidak kosong gitu kan. Nah, itu baca kitab suci apa Pak? Kembali saya ke itu ya, waktu Lampung itu ada seorang ibu, kayaknya dia orangnya cerdas lah, mungkin pendidikannya S1 juga gitu. Dia angkat tangan begitu juga Pak gitu. Dia tuh orang Katolik kan. Saya ini kan Katolik, teman-teman saya banyak orang Muslimah kan. Kami dulu tuh baca kitab loh Pak kan. Setelah masuk Hindu, dulu dibilang katanya kitab sucinya Weda, tapi saya tidak pernah itu membaca Weda katanya. Gimana nih Pak katanya. Saya jawab begini ya, iya Bu, kitab kita itu banyak sebetulnya, tapi yang utama kan Weda itu. Itu kitab Weda itu terdiri dari 4 buku, sama Weda, Ayurveda, Atharvaveda, dan Rigveda kan. Mantranya itu 20.400 mantra. Di Weda. Isinya macam-macam itu. Ada tentang awal mulanya alam semesta ya, kosmologi, tentang filsafat, tentang moral, mitologi, kedokteran, banyak, hukum juga Bu. Jadi kalau orang Hindu yang biasa itu akan sulit memahami. Dulu di India itu ada kelompok kaum Brahmana yang tugasnya memang mempelajari Weda ini ya.
Yang menguasai 2 Weda disebut Dwi Wedi gitu. Yang menguasai 3 Weda disebut Triwedi. Yang menguasai 4 Weda disebut Caturwedi gitu. Kalau cuma 1 Weda tuh nggak ada namanya tuh, belum dianggap ahli Weda kan. Nah, tugas dia inilah yang menerjemahkan isi Weda itu kepada orang banyak. Karena orang banyak itu kan macam-macam pekerjaannya kan. Ada yang jadi dokter, jadi militer, pedagang, kan nggak mungkin membaca kitab suci kan. Jadi para Brahmana itulah dulu yang menjelaskan ke masing-masing kelompok ini. Di bawah Weda itu ada kitab hukum kan, ada Upanishad, ya. Itu juga kitab filsafat. Niti Sastra. Ya berikutnya ada Bhagavad Gita. Ya. Disarankan sih baca Bhagavad Gita saja. Itu kan cuma 700 sloka kan, jadi yang paling singkat lah. Dari yang lain-lain yang paling mudah dibaca dan dipahami gitu. Jadi saya sarankan Bhagavad Gita ini yang dipelajari oleh mereka yang baru masuk Hindu. Cukup dengan membaca Bhagavad Gita ya, karena untuk belajar Caturweda tadi perlu lagi pemahaman yang lebih tinggi ya Pak. Kalau nggak salah Bapak juga kan menulis tentang intisari, tentang Bhagavad Gita juga, Bhagavad Gita juga. Betul. Nah, itu Pak. Salah satunya mungkin ingin menyampaikan banyak tentang isi Bhagavad Gita lebih mudah dipahami atau bagaimana Pak? Iya, begini Bu ya, saya sering mendengar ini kan seminar ceramah. Ada teman saya, dia dosen di Fakultas Kedokteran UI. Ikutlah seminar tentang Bhagavad Gita itu di Bank Indonesia dulu. Setelah habis pembicara ngomong, dia mengajukan pertanyaan. Dia bilang begini tuh, beliau itu sudah dokter gitu kan. Saya udah baca tuh Bhagavad Gita dari awal sampai akhir berapa kali, tapi saya nggak ngerti itu Bhagavad Gita itu mengajarkan apa ya. Kaget juga orang-orang kan. Terus setelah seminar selesai, saya tanya, bener tadi udah nggak ngerti kan? Bener Pak, itu ngajarin apa sih Pak? Kemudian saya pernah juga diminta memberikan Dharma Tula kan ke satu kepada para penyuluh Hindu di satu provinsi. Saya tanya juga begitu, Bapak Ibu punya Bhagavad Gita? Punya Pak. Sudah baca? Sudah Pak. Katanya. Semua ngomong gitu kan. Ada 40 orang gitu. Coba kasih tahu ya, Bhagavad Gita ngajarin apa? Nggak ada yang mesti jawab. Oh iya benar juga. Banyak lagi yang gitu Bu ya. Jadi singkat cerita terus iya. Saya coba juga lah membuat buku menjelaskan apa sih pokok-pokok apa sih yang diajarkan Bhagavad Gita gitu. Intinya Bhagavad Gita itu kan mengajarkan filsafat yoga kan, keempat yoga itu. Di samping itu Bhagavad Gita juga mengajarkan tentang Triguna kan. Ada lagi mengajarkan tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Saya buat penjelasan yang populer lah supaya anak-anak muda itu juga bisa memahami Bhagavad Gita gitu. Gitu. Ya, karena kan banyak yang mengatakan Bhagavad Gita itu juga isinya percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna. Sebenarnya kan makna filosofisnya atau filsafat yoga tadi yang harus ini. Sama ini Pak Ngakan. Kami para Dharmika itu kan belajar juga membuat banten. Karena kan bagaimanapun juga banten merupakan suatu bagian dari agama Hindu itu sendiri. Otomatis saat kami masuk menjadi agama Hindu, kami belajar membuat banten. Nah, masing-masing banten ini kan pasti memiliki arti ya Pak Ngakan, atau ada maknanya lah, misalnya banten otonan apa. Nah itu arti masing-masing banten itu bagaimana Pak? Arti-arti dari masing-masingnya ini? Iya, saya pernah juga baca buku yang tebal sekali itu. Ini artinya begini, ini artinya begitu. Tapi ya susah ngapalin juga itu. Menurut saya kita pahami saja filosofinya ini yajna saja. Itu adalah bentuk pengorbanan lah, pengorbanan suci, pancayajna kan Bu ya. Ya kepada Tuhan, kepada Maharishi, leluhur, kepada sama manusia, kepada alam. Jadi intinya inilah pengorbanan. Karena orang Bali itu kan ada jiwa seninya dan dikembang-kembangkan lah, estetikanya dikembangkan begitu. Jadi kalau setiap banten itu mau diberikan arti, pusing juga. Oh yang penting ini adalah yajna gitu aja Bu, cukup.
ini adalah cara saya membayar utang kepada Tuhan, kepada para marasi, kepada leluhur, kepada alam gitu aja, Bang. Kurang lebih seperti sarana ya Pak. Sarana lah itu. Sementara sarana. mungkin mantra atau apa mungkin yang muput atau sulinggihnya yang Betul, melengkapi ya, dia betul. sebagai sarana karena Iya. orang Bali tadi tidak bisa dilepaskan dari Betul. unsur yang berbau seni. Karena seni itu kan estetika itu juga membantu Ya. mengembangkan etika kan, Ya, memperhalus budi pekerti Seperti, kita betul. gitu. Dan seni itu juga memperkuat atau mempertebal keyakinan kita terhadap agama itu sendiri juga, Betul, Pak. betul. Maksudnya akibat seni itu pun menambah kecintaan terhadap dan Iya. cinta itu kan bisa memperkuat Betul. keyakinan. Kayak kita tadi Putri Ibu bilang, Oke. karena bisa menari dia bisa Iya, pede kan iya, gitu. pede, betul. Iya. Iya, ya kayak menurut saya sih yang kayak Bapak bilang dari promosi Hindu, mungkin kayak tadi yang salah satu Dharmika dari Norwegia, mungkin Iya. salah satunya dia mengenal Hindu melalui yoga. Iya, Berarti betul. salah satu ajaran Hindu yang tanpa sengaja mempromosikan Hindu lah, kalau kita bisa bilang promosi tari-tarian juga Betul, iya. perkenalkan Hindu juga gitu kan. Betul ya, ya, yoga itu sangat universal ya, Bu. Ya, Sekarang udah di semua negara hampir banyak orang yang melaksanakan yoga. ya ya, Bu. betul Pak. Itu sebetulnya bisa juga dikapitalisasi untuk menjelaskan ini loh Hindu gitu. Ya, berarti tidak hanya sekedar Banten ya Betul, Pak. betul. Mungkin Banten untuk yang tadi untuk dari sisi seninya. Iya. Ya. Pak Ngakan, terima kasih banyak Iya, sama-sama, Bu. untuk sharing atau bincang-bincang Iya. kita kali ini. Pemirsa obrolan Dharma, demikianlah bincang-bincang kami ya, bincang kita dalam episode yang ke-31 kali ini bersama Pak Ngakan Putu Putra. Semoga memberikan banyak manfaat dan jangan lupa untuk like ya Iya, Pak, baik. share, komen, and subscribe channel Media Hindu, dan yang paling penting tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita bisa semua sehat dalam masa pandemi ini. Tetap semangat dan kita tutup dengan Paramasanti. Oke. Oh ya, sebelumnya jangan lupa jempolnya untuk like ya. Paramasanti, Om Santi 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 Om.